Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ikhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum, para bunda, para ummahat yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita awali majelis kita pada kesempatan pagi hari ini dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu luar biasa, yang tercurah melimpah, sehingga menjadikan kita harus senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah berikan. Dan di antara nikmat yang harus senantiasa kita syukuri adalah nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di dalam circle-circle kebaikan, di dalam pertemanan-pertemanan yang diisi di dalamnya adalah nasihat-nasihat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur pada pagi hari ini ya, kita kembali mengawali majelis kajian kita ya. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya kita berikhtiar, khususnya dengan semua sebagai seorang ibu ya, untuk membekali diri dengan sebaik mungkin ya, karena memang kita memahami bahwasannya al-madrasatul ula ya, bahwasannya ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak-anak ya. Kalau kemudian ibu ini malas di dalam belajar, apabila ibu ini tidak mau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, maka bisa dibayangkan bagaimana kemudian nanti anak-anaknya ya menuruni daripada sifat-sifat keburukan. Waliyadzubillah min dzalik. Maka ya, dengan hadirnya panjenengan semuanya di majelis-majelis ilmu ini menunjukkan bahwasanya jenengan adalah umat daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban daripada menuntut ilmu adalah salah satu perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, dan juga salah satu perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kami sampaikan juga kepada anak-anak kita semuanya ya, di kutab ya, bahwasannya jalan pintas terbaik menuju surga adalah dengan belajar. Ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu untuk ya belajar, maka hakikatnya ya, orang yang sedang belajar itu dimudahkan jalannya menuju surga. Ya, maka semoga duduk kita pada kesempatan pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh
dan juga bagian daripada memudahkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah di dalam menapaki jalan sunnah hingga datang hari kiamat. Dan tidak pernah bosan kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada panjenengan semuanya, para ummahat, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya berbekal dengan ketakwaan ya yang akan menjadi jaminan untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhir. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi pagi hari ini adalah materi yang sebenarnya adalah materi usulan dari tim official ya. Apa Pak? Uswah Project ya, insyaallah. Ya, karena beberapa waktu yang lalu kita habis melepas daripada anak-anak kita yang diwisuda, yang menunjukkan bahwasannya waktu kita bersama dengan mereka sudah tidak lama lagi ya. Apalagi ya kemarin kita sudah menyimak ya, sebagian anak-anak yang lulus itu sudah alhamdulillah sudah diterima di pondok impian daripada yang diupayakan mereka semuanya. Maka ya kami mencoba untuk menghadirkan beberapa poin penting ya, tentunya sentuhan yang semoga bisa menjadi bekal terbaik para orang tua di dalam menyikapi perpisahan ya di saat anaknya berjuang menuntut ilmu di pondok. Loh Ustaz, tapi anak saya masih baru masuk kota Ustaz. Ya nggak apa-apa ya, semoga jadi modal ya. Ya nanti ya semoga apa yang kami sampaikan ini ya, walaupun sebenarnya ya anak saya juga belum mondok gitu kan, anak saya juga belum mondok, tetapi saya paham karena saya pernah jadi santri dan ya rasanya orang tua itu ketika melepas anaknya berjuang menuntut ilmu itu ya ada perasaan yang bercampur aduk di dalamnya. Ada perasaan bahagia, ada perasaan haru, ada juga perasaan yang ya tentunya speechless ya, kalau orang sekarang bilang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali semuanya butuh ilmu. Ya. Jangan pernah kemudian ketika kita memondokkan anak kita, kita anggap ini sebagai sebuah ujian yang kemudian bahkan kita artikan ini musibah. Tidak, ya. Padahal sejatinya ketika kita mengantarkan anak-anak kita ini melanjutkan daripada estafet perjuangannya di dalam menuntut ilmu, ya itu menunjukkan bahwasannya kita sedang mempersiapkan generasi ini untuk menjadi generasi yang penuh adab dan ilmu. Ya. Maka ya butuh kita fahami apa saja yang nantinya akan menjadi modal kita supaya kita kuat. Ya, karena seringkali ya yang berat ketika anak itu mondok itu bukan anak yang pergi ke pondok. Terus napa boten ini? Yang sudah anaknya sudah mondok ini coba ditanya. Biasanya yang berat daripada ketika anak itu masuk ke pondok bukan anak yang pergi ke pondok, tetapi keadaan orang tua yang ditinggalkan. Ya. Kalau yang belum merasakan anaknya mondok, ya coba nanya sama yang sudah anaknya mondok. Ya. Kadang yang nggak kuat itu justru orang tua. Kalau anak sih biasanya karena dia mendapati hal yang baru, ya, mendapati pengalaman yang baru, ya biasanya mereka excited, senang dengan keadaan, wah saya mau mondok. Apalagi di Kutab, ya, di akhir-akhir itu kemarin juga sudah dipersiapkan ada segala macam khoyam Qur'ani yang harus jauh dari orang tua. Tetapi ya seringkali yang berat itu adalah orang tua yang ditinggalkan. Ya. Terutama ibu, ya, terutama ibu, ya, insya Allah, ya, yang mungkin bertahun-tahun, ya, anaknya itu berada di keteknya ibu, ya, artinya selalu dipandang, selalu terlihat setiap hari rutinitas dari tidur sampai tidur kembali. Tiba-tiba kemudian anak ini tidak ada wujudnya, ya, bukan goib ya, maksudnya sudah tidak ada lagi, artinya sudah dilepas ke pondok. Maka tentunya akan menyisakan ruang kosong di dalam hati. Ya. Nah, cara terbaik untuk ya menyikapi ini semua adalah tentunya dengan ilmu.
Dan jangan dikira ya cuma ibu yang merasa kehilangan. Biasanya bapak itu sok kuat aja ya, dia nggak nangis ketika nganterin anaknya, tapi sampai rumah itu guling-guling. Pojokan itu kan, ditawarin makan nggak mau ya. Ternyata ada kerinduan di situ. Maka ya ibunda, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasannya ya perpisahan orang tua dengan anak ketika anak itu masuk ke pondok bukanlah sesuatu perpisahan yang dibenci, bukan karena ingin menjauh dari anak, tetapi justru karena cinta yang sangat besar, ya, yang dimana di dalamnya ada harapan, yang dimana di dalamnya ada cita-cita tentang kejayaan yang kemudian disiapkan. Maka pertama hal yang harus difahami ketika kita ingin melepas anak-anak kita berjuang menuntut ilmu di pondok adalah fahamilah bahwasannya ada hikmah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan daripada perpisahan ini. Ya. Dan memang ya kalau kita berbicara tentang hidup di dunia, ya hidup di dunia itu hakikatnya kan ya saling meninggalkan. Maka kemudian ada istilah meninggal dunia, itu apa? Meninggalkan dunia, meninggalkan semua yang ada di dalam dunia. Ya, kalau kita ini meninggal dunia, meninggalkan semuanya. Pasangan kita tinggalkan, anak-anak kita tinggalkan, harta, kambing yang mau korban ya. Pokoknya apapun itu kita tinggalkan. Ya. Tetapi kita harus paham bahwasanya daripada perpisahan ini tentunya ada hikmah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Maka jangan bisa catat ya. Dengan memahami hikmah ini paling tidak mampu melembutkan hati kita ketika berjauhan dengan ananda yang kita cintai. Hikmah yang pertama di balik perpisahan ya. Terutama ketika kita melepas anak kita ini untuk berjuang berthalabul ilmi ya. Tentunya kita memahami bahwasanya perpisahan adalah tanda kepercayaan. Ya, ketika seorang ibu atau ayah melepas anaknya mondok, sebenarnya ya dibalik kesedihan yang kemudian dirasakan, ya, dibalik itu semua sejatinya adalah kita sedang menitipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita menitipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita faham bahwasanya kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Ya. Bahkan sekarang pun ketika anak-anak kita ini masih di kota pun ya, kalau kita diminta untuk monitoring ya anak-anak kita, ya, tentunya kita tidak mampu menjaga anak kita ini sampai 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ya. Tetapi ya kita yakin bahwasannya sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita kemudian menitipkan anak kita ini kepada Allah, maka tentunya yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara poin ayat yang sering kita dengar di dalam surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Maka kemudian para mufassirin menjelaskan makna dari ku anfusakum wa ahlikum nar itu apa? Adibuhum wa 'allimuhum. Ya. Ajarilah mereka adab dan kemudian ajarilah mereka itu tentang pemahaman agama. Dan pondok adalah salah satu tempat yang paling memungkinkan ya, tempat terbaik hari ini untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Jadi ketika kita melepas anak kita, ya, jenengan harus percaya kepada Allah. Jenengan harus percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tentunya nantinya akan menjaga anak kita melebihi daripada penjagaan kita ya kepada anak kita selama ini. Nah, ini yang pertama. Ya, perpisahan adalah tanda kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik penjaga untuk anak kita. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil daripada perpisahan ini adalah tentang anak kita akan belajar mandiri. Ya, mandiri itu apa Ustaz? Mandi sendiri, bukan. Ya, mandiri itu apa? Melakukan aktivitas secara sendiri sehingga membentuk daripada kedewasaan anak-anak kita. Ya. Jadi di antara hikmah anak kita ini kita jauhkan mondok itu
adalah supaya mereka ini faham tentang tanggung jawab, faham tentang tugas terhadap dirinya dan tugas terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi anak-anak kita ini kita latih untuk bisa mandiri. Mandiri, BCA, BSI, bukan ya, itu bank. Mandiri, ya betul-betul mereka bisa melakukan apa-apa sendiri tanpa campur tangan kita sebagai orang tua. Kalau di rumah kan beda cerita, ya. Mungkin masih disiapkan makanannya, disiapkan bajunya, dicucikan, dijemurkan, ya. Apa-apa serba diservis dengan baik. Tetapi ketika anak kita ini sudah di pondok, mau tidak mau mereka harus bisa survive, mereka harus bisa tumbuh dengan mandiri. Dan di sisi lain ketika anak belajar mandiri, orang tua belajar untuk ridho. Ya. Ridho, kita betul-betul pasrah, hanya menggantungkan segala urusan anak kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memang ya seringkali ya, bagaimana yang tadi kami sampaikan, yang sulit itu bukan anak yang pergi, tetapi orang tua yang ditinggal. Ya. Rumah jadi sepi gitu kan. Ya, yang biasanya misalnya anaknya 12 gitu, Masya Allah. Itu pun tetap sepi ketika semuanya pergi mondok. Ya, apalagi kok cuma 2 gitu, apalagi kok cuma 1, ditinggal udah jadi pasangan muda lagi gitu. Ya. Ya, biasanya yang berat itu adalah ketika orang tua yang ditinggal. Kalau anak mah enjoy. Ya. Nanti rumah tiba-tiba jadi sepi, kemudian waktu makan yang biasanya ada piring yang diambilkan ini piringnya kosong gitu kan. Kebisingan sehari-hari yang menghiasi tiba-tiba hilang, ya seperti ditelan bumi. Biasanya rame ini, rebutan ini segala macam. Tiba-tiba tidak ada suara itu lagi. Ya. Belum lagi ketika harus menahan kerinduan, Masya Allah. Ya. Rindu itu berat, ya kan. Tapi disitulah ujian iman dan ikhlas kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paham bahwa ketika anak kita pergi mondok, kita pun ikut berjuang untuk ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Nahl ayat yang ke-96. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Ya, jadi ya, orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang hidup menemani kita, pada akhirnya nanti akan hilang. Ya. Jadi anak-anak yang membersamai kita, ya, kemudian nanti perlahan mereka akan ya melanjutkan hidupnya masing-masing. Ya, kalau part yang terdekat adalah ya anak pergi mondok. Nanti ketika sudah mondok, ya part itu akan bertambah lagi. Ya, anak akan melanjutkan kehidupannya sendiri-sendiri. Ya, kita akan ditinggalkan. Ya. Jadi kalau kita kemudian memahami, ya memang hidup itu seperti ini. Nggak mungkin sama-sama terus. Ya, nggak mungkin kemudian bersama terus dengan anak. Nggak mungkin toh. Anak kita angkremi terus gitu sampai besar, ya tidak mungkin. Nanti mereka akan melanjutkan kehidupannya sendiri-sendiri. Mereka akan menjalani takdir kehidupannya masing-masing. Ya. Wa ma 'indallahi baq, dan apa-apa yang di sisi Allah adalah kekal. Maka kemudian di potongan ayat ini disebutkan wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya, maka ya para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya biarkanlah ketika anak itu mondok, mereka itu ya belajar untuk mandiri. Ya. Bahkan ya ada sebuah nasihat yang pernah kami dapatkan, ya. Apa namanya, ada istilah itu mudif, ya, bahaya mudif. Bahaya mudif itu apa? Mudif itu artinya itu dikunjungi, ya. Jadi bahaya mudif itu adalah bahaya di mana santri ini sering dikunjungi. Kenapa? Karena bagi santri itu ya keseringan dikunjungi itu seperti gula,
ya. Jadi kebanyakan sering dikunjungi itu layaknya kita menyuntikkan banyak gula kepada jiwa kemandirian anak kita. Jadi kalau anak itu baru masuk pondok, ya oke lah, mungkin 1 bulan sekali itu masih aman. Kalau setiap hari, mentang-mentang rumahnya deket gitu, atau mungkin setiap pekan sampai berhari-hari, ya, itu justru akan, ya, layaknya kalau kita memberikan gula itu menyuntikkan gula yang terlalu berlebihan kepada jiwa kemandirian anak. Akhirnya apa? Akan mengakibatkan obesitas kejiwaan pada santri yang berujung pada penyakit, ya, diabetesol, ya, penyakit hati dan turunan-turunannya, ya. Sehingga apa? Mereka ini tidak bisa bertumbuh, ya, dengan kemandiriannya, ya, dikit-dikit ditengok, kemudian, ya mungkin di masa-masa awal ini nggak ada masalah, ya. Tapi kalau kemudian sudah anak itu sudah enjoy, ya, coba berikan waktu mereka untuk tumbuh dengan kemandiriannya, ya. Biarkan dia menangis di sana, ya tidak apa-apa. Anak itu nangis di pondok itu wajar, ya. Saya aja dulu nangis ketika ditinggal pondok, habis itu ketawa, ya, karena senang juga, ya. Nggak enak di rumah, ternyata lebih enak di pondok. Biarkan mereka menangis di sana, ya, karena air matanya akan menumbuhkan kekuatan jiwanya seperti air hujan menumbuhkan pepohonan. Jadi anak yang nangis kita tinggal itu, ya, secara fitrah, ya, seperti itulah, ya, di antara, ya, perjuangan daripada perpisahan, ya. Biarkan dia menghadapi masalahnya di sana, ya, karena banyaknya masalah akan menempa batinnya, akan menjadikan dia menjadi pribadi yang kuat, ya. Dia harus berpikir bagaimana ini solving, ya, ini problemnya seperti ini, solvingnya seperti apa. Ya, besok ujian berarti dia harus solvingnya apa? Dia harus belajar. Ini harus target setoran seperti ini, berarti dia harus mempersiapkan, ya. Karena banyaknya masalah itu akan menguatkan dia. Ya. Dan ingat, tujuan kita memasukkan anak kita ke pondok itu bukan untuk dikunjungi, tetapi untuk dididik supaya apa? Anak kita ini menjadi anak-anak yang kuat, ya. Dan santri itu, ya, insya Allah, ya, bukan generasi kaleng-kaleng, ya. Jadi jangan pernah meremehkan santri. Biarkan mereka bertumbuh dengan segala hal yang ada di dalam pondok, ya. Dengan cukup apa? Cukup ridho dan ikhlas yang akan kemudian menjadi kunci kebarokahan daripada anak kita menjalani kehidupan di pondok, ya. Kemudian hikmah yang selanjutnya, fahamilah bahwasanya ketika anak kita berada di pondok itu, mereka sedang di dalam pentadbiran pendidikan akhlak dan agama yang lebih mendalam, ya. Bahkan kalau kita melihat kondisi zaman hari ini, carut marutnya generasi hari ini, ya, rasa-rasanya tidak ada tempat yang paling, ya, menyelamatkan generasi kita ini yang melebihi daripada pondok. Pokoknya paling aman itu di pondok, ya. Kalau mengandalkan diri kita dengan kondisi zaman seperti ini, dengan kondisi teknologi seperti ini, gadget segala macam, ya, kita takut, ya. Tapi kalau di pondok, ya, selain mereka ini mendapatkan pendidikan akhlak, mereka mendapatkan circle yang baik, mereka mendapatkan lingkungan yang baik, ya. Maka ini penting juga bagi orang tua ketika ingin memasukkan anaknya di pondok, harus memahami track record daripada pondok yang akan dituju. Bagaimana kemudian ustadz-ustadznya, apakah kemudian ustadz-ustadznya ini memiliki pemahaman yang lurus atau tidak, memiliki track record yang jelas. Ini penting, ya, karena ketika kita menitipkan anak kita ini kepada ahli ilmu, kita harus tahu, ya, siapa ustadznya, siapa gurunya, bagaimana kemudian metode pendidikan, bagaimana hadaf daripada tujuan yang kita harapkan didapatkan oleh anak-anak kita, ya. Ya, jadi, ya, anak kita ini paket komplit, ya. Hidup di pondok itu masya Allah, ya. Bahkan kalau hitung-hitungan, nggak tahu ya SPP hari ini tuh berapa Pak Wawan sehari, ya, itu. Ya, hidup di pondok itu, wah, untungnya luar biasa. Murah, ya. Dengan mungkin budgetin kita, ya, katakanlah hari ini pondok, ya, 1 juta gitu. 1 juta itu masih makan, masih dapat pelajaran, masih setetek bengek lah. Ya, pokoknya merakyat itu, ya.
hidup di pondok itu ya Masya Allah makan 3 kali sehari ya, walaupun mungkin kalau lauknya tahu tempe ya nggak masalah, itu kan masih makan. Belum kemudian dia dapat pentadbiran, dia dapat keteladanan, dia Masya Allah. Maka itu hikmah yang luar biasa. Kemudian yang keempat, melatih kesabaran dan keikhlasan orang tua. Jenengan harus ikhlas, jenengan harus sabar. Ya. Jauh-jauhan dengan anak itu memang ya Masya Allah menguras perasaan ya. Tetapi daripada kita kemudian nggak sabar, nggak ikhlas, kita nggak tahu nanti anak kita kalau nggak di pondok itu seperti apa. Kalau mengharapkan kita yang iya, kalau kemudian kita punya waktu membersamai anak-anak kita, kalau kita dengan kesibukan yang luar biasa, ya kita tidak tahu, kita nggak maksimal, akhirnya apa? Menjadikan anak kita ini, ya repot urusannya nanti. Bukan berarti tidak bisa, tetapi ya yang paling berpotensi memudahkan kita ya ketika anak kita berada di pondok. Kemudian yang kelima, hikmahnya adalah anak nantinya akan belajar bersosialisasi. Ya, mereka akan bertemu banyak orang, mereka akan bertemu dengan banyak teman, mereka akan bertemu dengan banyak latar belakang. Sehingga apa? Sehingga mereka ini bisa memahami, ya, bersosial dengan baik. Ya, jadi nggak introvert. Ya. Setelah hari ini introvert, ya di dalam kamar terus. Bukan introvert itu namanya, tapi dikucilkan. Enggak ya. Ya, jadi ya ini perlu skill sepertinya perlu sehingga apa anak kita ini enggak ya pasif ya. Ya, belum lagi nanti ketika di pondok itu biasanya ada organisasi. Ya. Suatu waktu dia menjadi anggota, nanti ketika sudah naik kelas dia akan memimpin, dia akan mengkondisikan ya anak-anak di bawahnya. Ya itu semuanya didapatkan di dalam pondok. Ya. Belum lagi kalau kita berbicara di pondok itu penuh dengan kedisiplinan, ya Masya Allah. Ini bukan barak ya. Ya kalau KDM kan kirim ke barak, ya. Enggak, pondok ini bukan barak. Tetapi ya kedisiplinannya sama. Ya. Maka jangan heran kalau jenengan kemudian melihat ya anak-anak kita ini di pondok kok sholat 5 waktunya kok Masya Allah Ustaz. Ya terjaga, rapi, khusyuk. Oh di rumah kok ya setengah mati kita bangunin anak-anak kita ini. Ya jangan heran ya, karena memang di pondok itu ya Masya Allah ya ada penanggung jawabnya, ada ustadznya, ya betul-betul tertata rapi. Ya. Ya sehingga kalau kemudian anak kita itu berada di pondok, paling tidak kita merasa aman, mereka itu berada di lingkungan yang luar biasa. Ya. Dan tentunya banyak sekali hikmah-hikmah yang jenengan coba pahami ketika anak kita berada di pondok itu akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti ketika ya kita bertemu dengan anak kita setelah anak kita ini pulang liburan ya waktu pertemuan kita dengan anak kita itu menjadi lebih bermakna. Ya, karena orang itu kalau jarang ketemu, sekali ketemu itu waktunya pasti akan ya berharga ya. Akan menjadi quality time yang terbaik. Ya, tapi kalau ketemu terus, ya, pagi ketemu, sore ketemu, siang ketemu, sore ketemu, ya. Ya, tetapi berbeda ketika kita jarang ketemu dengan anak kita, ya. Bahkan ya orang tua itu ketika dikabarin anaknya boleh dijenguk, ya cuma dari jam sekian itu orang tua itu rela-rela dia ya meluncur ke pondok itu dengan jarak yang tidak dekat itu hanya untuk kemudian menggunakan waktu yang disediakan dari pondok itu. Ya Masya Allah. Ya, karena apa? Sangat berharga pertemuan ketika ya bertemu dengan anak-anak kita yang ada di pondok. Maka hikmah-hikmah ini ya dan tentunya masih banyak sekali hikmah yang kalau kita mau mencoba mencari ya poin besarnya apa? Ya, ketika kita menaruh anak kita berada di pondok, tujuan besarnya adalah supaya mereka ini tumbuh menjadi anak-anak yang kita harapkan kebaikannya jika nanti ya kita sudah tidak ada di dunia ini. Ya, kita menyiapkan generasi itu. Dan wasilahnya adalah ketika mereka berada di pondok. Ya. Maka para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita memahami hikmah dari sesuatu, ya maka paling tidak hati kita ini merasa nyaman, hati kita ini merasa tentram. Oh anak kita di pondok tidak apa-apa,
mereka sedang berjuang menuntut ilmu. Titipan Allah dengan cara yang terbaik. Ya. Maka ya kalau anaknya nggak dipondokkan, ya tafadhol silahkan. Tetapi kalau kemudian kita arahkan anak-anak kita ini ke tempat-tempat yang baik, kemudian tumbuh menjadi pribadi yang baik atas ilmu yang dia dapatkan daripada guru-guru yang soleh, ya maka itu menjadi pemahaman kita bahwasanya kita ini menjaga amanah titipan anak ini dengan cara yang baik. Dan yang kedua, ya, kalau kemudian ada waktu-waktu kemudian kita merasa rindu dengan anak kita, ya, dan ini pasti, ya namanya berpisah jarak itu pasti akan muncul kerinduan. Ya, jadikan kerinduan itu menjadi doa yang indah. Jadi kalau kita ingat anak kita, kita rindu, ya Allah, ini lagi ngapain ya? Ya, ini Nadif lagi ngapain ya misalnya gitu. Nah, ini di pondok lagi ngapain ya anak saya ya jam segini, sudah makan atau belum ya, sudah mandi atau belum ya, kalau di rumah belum mandi jam segini misalnya. Ini bajunya gimana, bisa nggak nyuci ya, ini bajunya pada hilang apa enggak. Ketika kemudian ada perasaan rindu kepada anak kita, jadikan momentum kerinduan itu untuk mendoakan dengan doa yang terbaik. Nah, dan kita paham bahwasanya doa orang tua itu, masya Allah, ya, amazing. Doa orang tua itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya. Akan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salathun da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walid. Ya. Ya, di antara doa yang mustajab, ya, yang tidak diragukan, ya, doa ini pasti akan dikabulkan, adalah di antaranya adalah doa orang tua kepada anaknya, ya, terutama ibu. Ya, ibu itu kadang punya ikatan batin yang luar biasa. Ya. Dan ini ya sering terjadi. Kadang ibu itu merasakan kok kayak nggak nyaman ya. Terus tiba-tiba anaknya nelpon, ternyata anaknya sedang sakit. Betul, itu terjadi. Ya, atau mungkin abinya ya. Ini juga pernah ada beberapa teman itu cerita. Saya kemarin tuh kok ngerasain hati saya kok agak kayak gimana Ustadz gitu. Tiba-tiba ternyata bener anak saya sakit. Ya, itu real terjadi. Ya, ikatan emosional antara ya anak dengan orang tua. Pak Wawan kayak gitu enggak? Yes. Nah, ya, itu merasakan betul. Ya, maka ketika kita merasakan rindu yang luar biasa seperti itu, ya, jadikan momentum itu untuk mendoakan anak-anak kita. Ya Allah, semoga anak saya ini betah di pondok. Semoga anak saya ini dimudahkan urusannya di dalam belajar. Maka anak saya ini dicarikan teman-teman yang kemudian ya baik, sehingga dia tidak mengikuti pergaulan yang tidak baik di pondok. Loh Ustaz, memang di pondok itu ada anak-anak yang nggak baik? Ya, ada. Ya. Pondok itu bukan tempat semua orang baik, enggak. Ya, tetapi tempat orang pengen jadi baik itu di pondok. Tapi apakah semuanya itu orang baik? Ya belum tentu. Ya. Ada juga santri-santri yang kemudian bermasalah. Ada kemudian santri-santri yang mungkin ya sedang berproses untuk menjadi baik. Tapi macam-macam. Ya, yang malas ada, yang semangat ada, yang rajin ada, yang jorok ada, macam-macam. Ya, kalau jenengan melihat pondok itu cuma yang baik-baik, berarti jenengan belum pernah pondok. Ya. Di pondok itu banyak hal. Ya, kita makanya banyak belajar ketika di pondok itu ya, karena saking banyaknya latar belakang, saking banyak kondisi yang kita bisa melihat di dalamnya. Ya. Maka kalau kemudian jenengan rindu, doakan mereka. Lagi yang anaknya di pondok semua gitu kan, 10 di pondok semua, doakan semua. Ya. Sehingga kita ini tetap bisa memeluk anak-anak kita itu dengan apa? Dengan doa-doa kita. Ya. Dengan doa-doa terbaik kita. Ya. Sehingga apa? Anak kita ini ya tumbuh ya menjadi anak-anak yang soleh ya di antara lantaran daripada keberkahan doa-doa kita sebagai orang tua. Ya. Ya.
Jadi kalau rindu ya jangan bilang Dilan ya. Rindu ya doakan. Ya kalau ternyata ada fasilitas dari pondok boleh nelpon, ya boleh ditelepon. Ya biasanya ada ya di pesantren itu, kalau dulu zaman saya mondok itu ada HP kecil yang terjadwal sih. Ya setiap hari apa itu nanti santri boleh ditelepon, ya bertanya kabar dan lain sebagainya. Ya, tetapi ya memang ya tidak bisa kemudian serta-merta kita, wah saya pengen nelpon, ya kalau bukan jadwalnya biasanya ya tidak diperkenankan. Ya doakan saja, doakan terus. Ya dengan doa-doa itulah yang akan menjadi ya penguat untuk anak-anak kita. Dan yang ketiga, yang penting jenengan ketahui sebagai orang tua ketika mengantarkan anaknya berada di pondok, ya, yaitu jenengan harus memahami ya, kalau kita berharap anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, ya peranan itu tidak sekedar doa, tetapi kita juga butuh menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita perlu menambah amal soleh kita untuk anak-anak kita. Ya. Ya, ini yang sering kita sebut dengan istilahnya tirakat. Ya, tirakat itu apa, Pak? Ya, semacam ya kita pasang badan gitu. Untuk siapa? Ya untuk anak-anak kita. Loh, dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya ada. Ya. Para salafus saleh itu ya pernah memberikan contoh yang luar biasa. Di antaranya adalah Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah yang pernah berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik. Ya. Jadi para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu itu ya sampai dia menambah apa? Salatnya, ya. Yang Sa'id bin Musayyib ini contohnya mengatakan kepada anaknya apa? La azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah salatku ini karenamu. Ya, agar kamu ini menjadi anak yang saleh. Maksudnya apa? Dia tambah amal solehnya dengan harapan apa? Amal soleh yang dia ikhtiarkan itu mampu menjadikan anaknya bertambah baik. Ya. Jadi kalau ya saya dapat nasihat dari, Masya Allah ya, dari Yai Hanif itu, ya jangan dikira ketika kita memasukkan anak-anak kita di pondok itu kemudian tugas kita menjadi ringan. Tidak. Justru tugas kita ini semakin berat. Ya, berat dalam artian apa? Karena kita tidak bisa mengontrol anak kita 24 jam. Maka kemudian butuh apa? Butuh kita menambah amal soleh kita. Ini yang disebut dengan orang-orang terdahulu apa? Tirakat. Ya. Tambah amal solehnya, sholatnya. Kalau Said bin Musayyib ini menambah jumlah rakaat sholat sunnahnya. Untuk apa? Supaya ini bertambah baik. Ya. Dan tidak sedikit kemudian di pondok-pondok ya salafu ya tradisional itu ya para bunyai, para pak yai itu mempunyai wirid harian yang kemudian dengan wirid itu ya dengan tirakat yang diikhtiarkan itu mengantarkan kesuksesan pada anak-anaknya. Ya, coba jenengan cari kisahnya Bunyai Hanah itu, kalau bagaimana kemudian ya Masya Allah memberikan tirakat kepada anaknya setiap pagi, setiap malam, pasang badan, tahajud, kemudian mendoakan anaknya satu-satu ya, kemudian membacakan surat, ya macam-macam lah, ikhtiarnya banyak sekali ya, sehingga apa, ya betul-betul anak itu dijaga oleh Allah lantaran kesolihan orang tuanya di dalam melakukan amal saleh ya. Nah, dalilnya ini, la azidanna fi sholati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini, amal soleh yang ini disebutnya sholat, ya, agar kamu menjadi tambah baik. Ya. Maka ini yang dimaksud dengan tirakat. Tirakat orang tua itu Masya Allah ya, luar biasa. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami mendapati sebuah nasihat yang disampaikan oleh Gus Bahak juga luar biasa tentang tirakat ini. Ya. Tirakat orang tua dengan sholat itu berpengaruh kepada hati anaknya. Ya. Ini kalau dengan sholat ini jangan buru-buru para ummahat. Ya, yang khusyuk. Ya. Karena bisa jadi sholat inilah yang nantinya juga akan berperan serta membentuk kebaikan pada anak-anak kita. Ya, tirakat orang tua dengan doa itu berpengaruh kepada akhlak anaknya. Ya, ini nyampaikan adalah Gus Bahak.
Insya Allah, ya, seorang ulama yang luar biasa. Ya. Doa itu pengaruhnya apa? Pada akhlak anaknya. Itu kalau jenengan berdoa itu, ya Masya Allah, bayangkan anak kita kemudian nanti memiliki akhlak yang seperti apa yang kita harapkan, itu akan sampai. Ya. Dan tirakat orang tua dengan berpuasa itu berpengaruh kepada kecerdasan anaknya, Masya Allah. Ya, dan yang puasa ini, ya, saya punya teman yang Masya Allah seperti itu, ya, menyadari betul, sehingga apa, ya, punya, ya, amalan yang dijaga betul, yaitu puasa. Setiap Senin Kamis puasa, ya, diantaranya apa, bentuk tirakatnya supaya, ya, anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan memang terbukti, ya, orang-orang soleh itu mempunyai kebiasaan yang kemudian kebiasaan ini berpengaruh besar kepada kesolehan anak-anaknya. Jadi kalau misalnya jenengan, ya, sudah menitipkan anak itu di pondok, jenengan harus pasang badan juga, bangun malam, doakan, ya, tambah sodakohnya, diniatkan untuk apa? Kebaikan anak kita, tambah puasanya, tambah, sehingga apa? Itulah yang nantinya akan bekerja dengan maksimal. Ya, selain kita doakan, tetapi tambah juga amal soleh kita. Ya. Sehingga ketika kita bertambah soleh, ya, insya Allah kesolehan itu, ya, menjadi salah satu wasilah Allah akan menjaga anak-anak kita semuanya. Ya. Maka para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jangan pernah lupakan untuk, ya, menambah amal soleh kita, bertirakat untuk anak-anak kita semuanya. Ya. Itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, ya, ini tadi sudah kami sampaikan, ya, jangan terlalu sering dihubungi, ya, dan percayalah dengan pondok, ya, apapun yang terjadi di pondok, anak-anak kita insya Allah aman, ya. Ya, kita ajari anak-anak kita ini berkomitmen penuh dengan, ya, semua tata aturan yang ada di pondok. Ya, jangan sampai kemudian, ya, kita sebagai orang tua ini justru, ya, mengajak anak kita ini untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di pondok. Ya, wallahi itu akan menghilangkan kebarokahan ilmu pada anak-anak kita. Ya. Biarkan anak kita ini tumbuh, ya, ya, dengan momentum belajar mandiri. Ya, tentunya kita, ya, berpasrah. Kalau kemudian ustadznya bilang tidak, ya sudah, jangan. Ya, ketika ada aturan, ada peraturan tidak boleh, ya sudah, berarti tidak boleh. Ya, jangan kemudian ada orang tua itu yang merasa kalah dengan anaknya. Ya. Misalnya anaknya, ya, punya alasan ini, dia turuti keinginan anaknya. Jangan. Ya. Sehingga apa? Aturan-aturan yang ada di pondok itu, ya, ketika kita berusaha untuk mentaati, ya, itu akan memberikan pelajaran kepada anak kita bahwasanya berkomitmen itu, ya, diantaranya adalah wasilah keberkahan daripada ilmu yang akan didapatkan. Ya. Karena memang ada, ya, kami mondok itu beberapa tahun itu mendapati orang tua ini selalu pro dengan anaknya, keinginan anaknya ini dipenuhi. Ya, misalnya setelah liburan harusnya dia harus kembali ke pondok, ya, sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Anak-anaknya ini masih mager balik ke pondok, dia membuat alasan-alasan yang sebenarnya tidak syar'i. Ya, kalau orang tua yang kemudian dia paham komitmen dengan pondok, ya sudah, waktunya balik ke pondok, ya balik ke pondok. Mau anaknya jungkir balik, mau nangis, ya ini aturan. Nah, ini belajar tentang komitmen ini, ya, yang menjadi peran aktifnya adalah orang tua. Ya. Kalau kemudian ustadznya bilang ini, jenengan kok kemudian mengingkari itu, malah menguatkan anak kita untuk justru melanggar peraturan-peraturan yang ada di pondok, waliyadzubillah, kita takut nantinya, ya, ilmu-ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita ini menjadi tidak berkah. Ya. Jadi, ya, percayalah sudah sama pondok, ya, sama ustadz-ustadznya, ya. Jangan khawatir, ya, jangan berlebihan. Kemudian dapat info sepotong anaknya gini-gini, sudah, tenang. Insya Allah orang-orang yang di pondok itu, ya, orang-orang yang paham tentang kondisi anak-anak kita. Dan yang selanjutnya yang harus jenengan pahami, jangan pernah membandingkan proses anak kita dengan anak yang lain. Ini sih sudah sering jangan dengar ketika di kutab, ya. Ya. Dan ketika anak itu sudah di pondok, jangan terlalu fokus pada nilai. Ya.
tapi perhatikan akhlak dan adab anak kita. Ya. Kalau tentang nilai, ya insya Allah nilai itu bisa diikhtiarkan. Tetapi kalau adab dan akhlak itu barometer bahwasanya anak kita ini sukses di pondok ya ketika dia mendapatkan pemahaman yang baik tentang adab dan akhlak. Ya. Bagaimana tentang urusan ubudiyah dia dengan Allah, bagaimana adabnya kepada gurunya, bagaimana adab kepada teman-temannya, dan yang lain-lainnya. Ya, ini menjadi sesuatu yang penting untuk difahami. Dan yang keenam, yang terakhir, ya, yaitu sabar. Ya, butuh kesabaran yang luar biasa untuk para bunda melepas anak-anaknya ke pondok. Ya, anak panjenengan semua itu di pondok itu sedang ditempa, bukan disiksa. Ya, jadi sedang dibuat mereka itu menjadi orang yang kuat. Ya. Jadi jangan pernah kemudian mengartikan anak saya ini di pondok ini disiksa. Nah, naudzubillah min dzalik. Anak kita ini sedang dipersiapkan menjadi orang yang besar nanti di waktu yang akan datang. Ya, sabar adalah kuncinya dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak apa-apa menangis ketika melepaskan anak. Ya, itu bukan tanda kelemahan. Itu bahwasanya tanda bahwasanya hati panjenengan ini sedang belajar ikhlas. Ya, anak-anak kita ini sedang kita siapkan untuk menjadi generasi yang paham agama. Ya, menjadi generasi yang nantinya akan berkiprah besar di tengah umat. Ya. Menjadi generasi yang nantinya akan menjadi penyelamat khususnya untuk panjenengan semuanya di akhirat. Ya. Karena kan kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, orang soleh itu pasti tidak akan jauh daripada ilmu. Ya, dan pondok adalah salah satu tempat yang paling pas untuk menjadikan anak-anak kita berilmu dan beradab yang baik. Maka para bunda itu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih baik panjenengan nangis karena berpisah sementara dengan anakmu yang menuntut ilmu agama, ya, daripada panjenengan ini kalau sudah tua nanti menangis karena anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang lalai terhadap urusan akhirat. Jadi nggak apa-apa. Di awal ini kita lepas dengan tangisan yang kenceng, nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada nanti ketika kita sudah tua, anak-anak itu sudah besar, mereka nggak tahu tentang akhirat. Mereka nggak tahu tentang hak-hak Allah, hak-hak orang tua, hak-hak agama ini. Sehingga itu justru akan merepotkan kita semuanya. Ya, maka ya para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pesan-pesan yang ya bisa kita sampaikan. Ya, fahamilah hikmah ya di mana Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita dengan anak-anak kita di dalam berjuang. Ya. Dan jangan pernah untuk melupakan senantiasa mendoakan mereka. Ya, karena doa-doa kita lah yang akan menjadi penguat untuk mereka. Ya, dan doa-doa kita lah yang akan memeluk ya keadaan-keadaan terbaik mereka ketika ada di pondok. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kekuatan, kesabaran kepada para wali yang anaknya tahun ini masuk pondok. Ya, semoga anaknya jadi betah, ya, jenengan juga semakin bertambah ikhlas kepada Allah. Ya, dan juga ya semoga anak-anak kita ini bisa ya menikmati setiap ilmu yang disampaikan oleh guru-gurunya di pondok. Ya. Dan untuk yang anaknya belum di pondok, ya nasihat kami ya gunakan waktu yang sebentar saja ini untuk membangun kedekatan yang baik dengan anak-anak kita. Ya, karena waktu kita bersama dengan anak-anak itu terbatas. Ya, bayi kemudian nanti sudah tahu-tahu sudah 3 tahun, tahu-tahu sudah masuk kutab. Ya, itu waktu yang sangat terbatas. Nanti mereka akan sibuk dengan dunianya. Mereka akan sibuk dengan urusannya. Ya. Jangan sampai kemudian waktu-waktu yang hari ini kita ini masih dengan anak-anak kita sia-siakan, kita sibukkan dengan urusan-urusan yang lain sehingga mengabaikan hak-hak anak kita. Nantinya kita akan ya merindu dengan momentum anak-anak kita masih merengek dengan kita. Pasti itu akan berlalu. Ya. Nanti anak-anak tiba-tiba sudah besar, sudah mondok, ya, sudah besar nanti sudah menikah, sudah punya kehidupan.
Nah, jadi kalau hari ini jenengan ini masih diuji dengan anak-anak yang masih kecil, si bayi masih toddler, ya, rumah itu seperti kapal pecah, sudah dinikmati saja. Itu tidak lama. Allah itu tidak lama, ya. Itu pasti akan berlalu. Dan momentum-momentum seperti itu pada akhirnya pasti akan dirindukan. Tapi Ustadz, kepala saya mau pecah, nanti melipir dulu lah, nyantai dulu, ya. Tidak usah terlalu sepaneng, ya. Dinikmati kebersamaan kita dengan anak-anak kita, sehingga nanti ketika waktunya anak kita melepas, ya, berjuang untuk masuk ke pondok, ya paling tidak perasaan hati kita ini sudah siap dan ya sudah ikhlas, ya. Demikian yang kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Semoga ada manfaat yang bisa didapatkan, ya. Tetap kuat, tetap sabar, dan ya semoga Allah memberikan keberkahan kepada zuriyah kita semuanya, ya. Ya Allah, semoga Allah menjaga anak-anak kita di dalam perjuangannya menuntut ilmu. Allah alam bisawab. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.